udah nggak ada waktu lagi buat nongkrong sama teman-teman gitu tuh udah lupakan ya hidup tuh prioritas dan nomor party ya kan. Gue pengen kelarin kayak sedih gue tuh di EP ini gitu. Jadi kalau yang cinta kemarin tuh itu kan menggambarkan bahwa gue nggak mau gagal nih mencintai anak gue lagi karena gue ngerasa gue dari keluarga yang udah broken home. Gue sekarang punya anak, gue punya ketakutan itu gitu. Gue gagal untuk bisa mencintai dia lagi. Artist, ya. Benar-benar, bukan artis. Artis yang di Indonesia kan artis gitu, selebriti gitu. Aku tuh justru nggak bakal jadi artis. Ternyata setelah bertahun-tahun tampil di depan kamera tuh ternyata aku baru tahu gitu loh. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu jago melakukan hal-hal keartisan yang berbau keartisan. Tapi Yeay! Global People, welcome back to the show di podcast Nongkrong Seru bareng sama Aji Sabah seperti biasa. Gue tuh happy kalau misalkan bintang tamu kita tuh cantik kayak yang hari ini. Soalnya bintang tamu kita dari kemarin laki semua ya. Jadi bintang tamu kita hari ini Global People, walaupun lo udah lihat di thumbnail kita ya, tapi gue akan spill dulu sedikit backgroundnya. Dia adalah seorang penyanyi, jelas, penulis lagu, dan juga aktris. Wow. Meraih medali emas di World Choir Games 2006 di Xiamen, Tiongkok, pas masih anak-anak. Dan gua nonton banget Idola Cilik ini musim pertama tahun 2008, dan dia ini adalah runner-up-nya. Dulu masih kecil, sekarang udah agak gedean. Agak gedean ya. Jadi kita bintang tamu kita hari ini boleh dong tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Angel Peters. Terima kasih. Angel, apa kabar? Baik, Aji. Akhirnya bisa ketemu setelah aku dulu nonton, ingat banget. Itu SMP kalau nggak salah, Angel Peters juara 2 bener ya? Juara 2 ya. Runner up berarti ya? 2008. 2008. Umur berapa waktu itu? Aku umur 2008 tuh berapa ya? Umur 10 lah. 10 tahun ya? ya? Kayak 8, 9. Iya, betul. Nah, 10 tahun. mencuri perhatian setelah itu. Dan bukan cuma nyanyi tapi aktris juga, main film kayak juga. Kalau aktris enggak lah ya. Udah hitungannya aktris dong, karena udah kayaknya enggak lah ya kalau aktris lah ya. Malu nih ngomong dibilang menyebutkan diri sendiri aktris padahal nggak bisa acting loh. Karena udah main film dan series, jadi itu udah termasuk aktor wanita kalau di luar negeri tuh. Enggak deh kayaknya deh. Saya nyanyi aja deh, Pak. Nyanyi bagus ya. Acting oke. Apalagi cantik banget lagi. Jangan sebut aktris, Oke, kalau ditanya sekarang Angel, hari ini sekarang ini tahun 2026 nih. Lagi ada di fase hidup yang kayak gimana? Wah. Amazing. Sebuah pertanyaan loh ya. Iya dong. Bener-bener surprise loh pertanyaannya loh. Tadi kan Iya. Oke. Fase hidup seperti apa ya? 2026 nih. 2026. Ini sebenarnya lucu banget sih. Kayak kalau teman-teman udah sering ngeliatin aku kan kayak dia lagi gitu mukanya pasti kan. Cuman memang aku pernah sempat cerita lah dari single aku yang sebelumnya yang Cinta ini. Jadi setelah aku punya anak tuh lucunya malah kayak kecintaan aku sama musik tuh malah lebih kayak lebih dalam lagi? Iya, malah lebih besar. Wow. Jadi mungkin aku kan mulainya kecil banget ya. Pas Idola Cilik tuh aku umur 10 tahun. Dan ya namanya juga kalau hidup kan pasti berproses ya gitu. Cuman kayak kalau dari dulu tuh aku udah accustomed untuk ya udah nyanyi gitu. Jadi kayaknya segala hal tuh udah autopilot banget. Bangun tidur, oh ya ada kerjaan di mana kayak langsung lah. Iya ya kan, ke studio TV apa nyanyi gitu. Jadi mungkin secara passion tuh udah kayak ya udah this is what I do every day gitu. Cuman pas aku lagi hamil itu kayak aduh kayaknya this is it deh gitu kan. Cuman setelah Terus lo pikir gitu? Ya aku hamil berarti 100 kilo. Oke. It's normal. It's okay. Cuman maksudnya kayak berat 100 kilo terus hormonal banget. Tapi aku masih nyanyi sih sebenarnya sampai aku 8 bulan. 8 bulan tuh aku masih nyanyi. Oke. Karena aku kayak bener-bener masih stabil ya, gokil. Terakhir tuh aku naik kereta. Karena aku udah gak bisa naik pesawat kan. 32 minggu tuh aku udah gak bisa naik pesawat. Jadi aku kayak naik kereta, lagi hamil gede, aku ingat banget ke Magelang gitu. Karena simply emang aku suka nyanyi aja gitu dan emang gak bisa melepas itu gitu. Cuman lucunya itu setelah aku punya anak, aku merasa aku lebih
cintaku terhadap musik tuh kayak lebih dalam lagi. Terus aku nggak pernah se-invested ini sama bernyanyi. Oh ya? Iya, nggak pernah kayak gini. Jadi baru bisa nulis lagu sekarang. Terus baru kayak yang dipikirin tuh nyanyi pagi siang malam tuh kayak baru sekarang gitu. Lucunya setelah punya anak ini. Jadi kayak kira-kira backstory-nya seperti itu. Kenapa aku terjun lagi di dunia musik gitu. Dan gak ada kata terlambat ya gitu. Gak ada dong. Kita mulai lagi dari nol. Sebenarnya gak jadi nol juga, karena masih banyak juga yang nungguin kamu juga di industri terima musik. kasih loh, terima kasih menurut aku banyak. tapi kayak versi Angel yang baru aja sih sekarang kali ya. Mungkin lebih dewasa, karena kan juga kehidupan membentuk Angel, apalagi udah punya anak gitu dan segala macam gitu. Lebih dewasakah dalam bermusik? Lebih dewasakah dalam rutinitas day by day? Pastilah, pasti ya. Punya anak itu benar-benar merubah seseorang banget. Tapi kalau di aku awalnya mungkin ada sedikit ketakutan kan kalau stigma punya anak tuh kayak aduh pokoknya lo habis punya anak hidup tuh pasti berubah. Hidup tuh pasti udahlah lu lupain lah ini itu apa segala macam. Tapi di aku sih ya memang kehidupan aku sangat berubah ya, kayak udah nggak ada waktu lagi buat nongkrong sama teman-teman gitu tuh udah lupakan ya, hidup tuh prioritas dan nomor party ya kan, milk party ya kan, orange juice party, milk party with baby, cookies party, yes, party with toddler. Jadi sekarang emang udah enak juga, udah ngerti kan? Ngerti dong rasanya, ngerti kan rasanya kan, ya kan? Kalau dulu kayak mau ngopi yuk gitu kan. Pulang juga nggak apa-apa. Kalau sekarang kita mau ngopi aja kayak janjinya buat 2 bulan lagi belum tentu jadi ya kan. Jadi kayak janjiannya ya. Ngerti dong ya kan. Jadi kayak seberapa effortnya kalau udah punya anak tuh untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi di gue sih sebenarnya ini ngomongnya boleh gue lo aja nggak sih? Boleh. Biar kayak kalau aku kayak kaku banget gitu. Gak boleh Ji ya, kan sesama punya anak. Iya betul. Oke, jadi gue kalau di gue tuh emang punya anak tapi jatuhnya positif sih. In a good way ya. In a good way. Maksudnya kayak I have a good support system. Kayak suami gue juga mensupport gue dalam kayak oke, lu tetap lu nyanyi, you're still a mom gitu tanpa merubah identitas gue gitu. Tapi di gue tuh kayak apa ya? Kayak orang reborn gitu loh. Iya. Gue ngeliatnya juga kayak the new you aja, kayak versi lo yang baru aja gitu. Semuanya berubah. Kayak cara gue berpikir, cara gue menghadapi hidup, kayak asli deh. Gue merasa gue sekulit gue semuanya rontok lah gitu. Tapi itu benar-benar motivasinya ya datangnya dari kelahiran si Kaspar gitu. Jadi buat gue pada saat gue selalu minta sama Tuhan kayak gila gue Tuhan, kayak mungkin Tuhan juga ngeliat kan kayak oh gue suka banget nih sama nyanyi apa segala macem gitu. Cuman memang karena dulu tuh ya gue ngerasa hidup gue tuh padet banget. Kayak padet tuh gue gak punya waktu buat mikir, gue gak punya waktu buat bernafas karena ya belum lagi drama dulu gue keluarga gue lah, terus belum lagi gue dengan kegiatan gue bernyanyi lah, terus kan umur belasan tahu sendiri ya. Mikirnya udah berat tuh hidup belasan ya. Rasanya di atas 20 berat lagi hidupnya. Quarter life crisis gak ada apa-apanya bos. Iya kan, dulu kan mikirnya waduh iya kan. Iya udah paling gila nih hidup gue gitu. Iya kan, tapi ternyata sekarang tidak lebih mudah ya, ternyata lebih berat lagi. Kalau lo bisa lihat lo di 21, di 22, apa yang mau lo bilang ke Angel Peters di tahun itu? Tahun itu ya, sebenarnya gue usah kebanyakan mikir. Lu jalanin aja hidup. Iya. Iya gak sih? Benar. Gila loh, kalau gue pikir-pikir tuh seberapa, ya tapi kita kan bisa belajar ya dari, ya dan yang kayak gue bilang tadi tuh gue benar-benar menerapkan secara mental, bagaimana gue sekarang harus merubah mentality gue gitu. Dan mungkin gue dulu nggak punya itu, yang namanya juga masih muda. Lo ya main kan? kesana kemari juga, lo ada di mana-mana. Setiap Instagram orang pasti ada lo. Iya kan? Iya. Gue kalau bisa membaca gue like a book gitu sih. Ya karena gue ngeliat siapa lah. Gue gitu banget kan, lu paham kan? Nah sekarang gue bener-bener hilang banget gitu. Jadi gue kayak, oh ini mungkin salah satu proses pendewasaan juga gitu. Cuman in a good way kok, in a good way. After all it's blessing, ya kan? Iya, in a good way. Jadi jadinya bareng, flip-flop apa ya? Iya banget loh, gue ngobrol sama dia kayak ini loh. Kayak ada orang yang bisa, gue jarang loh ngobrol sama orang yang mengerti
Gue ngerti soalnya gerak-gerik gue gitu. Gue tuh ngikutin Angel Peters itu ya di 2 fase. Fase Idola Cilik karena gue nonton Idola Cilik. Gue inget banget tuh habis gue ada acara radio di Puncak gitu ya. Baliknya tuh langsung nonton RCTI, nonton Idola Cilik. Serius gak sih? Lo SMS gak? Tapi buat gue. Gue lupa, gue tuh ikut SMS. Soalnya gue juga suka SMS. 6288 kan. Kalau lupa berarti lo gak SMS buat gue tuh biasanya. Masih pager. Gila, tahun berapa pager ya? Terus akhirnya setelah itu karena gue radio juga dan segala macam udah tidak mengikuti lagi, tapi akhirnya lo comeback lagi nyanyi juga as a teenager. Iya. Cuma mencak-mencak banget kan. Iya, tapi seru, maksudnya seru banget. Seru. Masa muda gue seru tapi terlalu kemana-mana gitu. Jadi gue baru merasa pada saat gue punya anak, jadi kayak dalam nih purpose gue mau berkarya nih ke depannya. Kayak gue mau bikin apa. Makin bold ya? Iya makin bold, kayak gue mau jadi kayak apa. Kayak gue lebih pede untuk, ya kalau lu ada di dunia per entertainment kan lu ngerti ya. Kayak kita kan people pleaser ya. Jadi kayak kita gak punya waktu buat diri kita sendiri gitu. Nah gue merasa ketika gue punya anak ini, gue baru punya waktu untuk diri sendiri, baru bisa menjadi diri gue sendiri gitu. Dan gue gak malu, gue sekarang udah kayak nothing tulus. Nggak perlu ada pembuktian. Itu lebih enak kan? Lebih enteng kan sebenarnya kayak gitu kan? Iya, tapi kan kita harus ngelewatin nggak sih? Iya harus, karena nggak bisa kita langsung ada di stage ini tuh nggak bisa. Harus ada lesson dulu, apalagi akhirnya lo sekarang udah ada junior gitu. Itu akan automatically akan ngerubah kita. Humbling kan? banget sih. Iya. Itu kayak momen yang humbling banget dan momen yang menurut gue sangat manusia banget gitu. Dan mungkin tantangannya di gue karena gue dari dulu kan ada di dunia tipu-tipu ini kan ya. Maksudnya ada di dunia semua orang ini. tahu kok, semua orang udah tahu sekarang sosial media udah iya kan, membuka itu semua. Kalau dulu kan benar-benar kayak ini makanan gue setiap hari gitu. Jadi kayak gue merasa sekarang gue baru punya kesempatan untuk menjadi orang yang kayak gue bisa jadi apa adanya, gue bisa ngomong dari lagu gue bisa jadi diri gue sendiri tanpa gue harus pembuktian gitu. Tapi gue udah makan itu semua kayak momen-momen gue ketemu lo sekarang sama gue ketemu dulu pasti beda banget gitu. Gue pasti bisa kayak Aji gitu. Pasti gue nyetel gitu kan. Kalau sekarang gue yang kayak aduh maaf banget ya. Sorry banget apa segala macam. Mungkin gue bisa lebih santai. Tapi gue jadi lebih kayaknya lebih oke yang versi ini deh. Terima kasih. Tapi itu kan harus perjalanan semuanya. Tapi lo kangen nggak sebenarnya sama kekeosan itu? Sekarang lebih chaos sekali sebenarnya. Tapi caranya beda aja. Situationnya beda ya? Iya, situationnya beda. Iya. Tapi ya itu salah satu perenungan gue juga sih. Kayak gue mencoba untuk gue make peace dengan, gue percaya bahwa apapun yang gue lewatin itu kayak membentuk karakter dan membentuk diri gue yang sekarang. Itu udah pasti. Benar, setuju. Karena tanpa pengalaman-pengalaman gue yang dulu itu, ya kan? Gue rasa gue tidak akan menjadi manusia ya, nggak akan menjadi manusia yang bisa punya kerendahan hati gitu. Kali-kali gue lebih congkak lagi juga bisa gitu daripada gue dulu. Probably. Gue tuh sempat ngobrol sama temen gue. To be old and wise, you have to be young and stupid menurut gue. Karena kalau misalkan nggak ada kebodohan dan kesalahan dan kegilaan yang kita nggak lakuin dulu, kita kedepannya nggak akan bisa ambil pelajaran jadi untuk be a better person gitu maksud gue. Dan lu sebenarnya kan di beda umur sama gue tuh 7 tahun sebenarnya. 7 tahun ya? Tapi untuk anak 97 tuh menurut gue lo, karena banyak juga anak 97 yang udah nikah dan udah punya anak juga, belum nyampe fase pemikirannya kayak lo gitu. Menurut gue good sih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Angel Peters. Luar biasa, gokil. Tapi lo kangen, lo juga rindu berarti ya? Rindu. Makanya lo keluarin single Rindu. Keluarin single Rindu. Tepuk tangan dong. Rindu ini rilis di tanggal 16 Januari. 16 Januari 2025. Rindu bareng sama music videonya juga. Bareng sama music videonya. Soalnya tema kita juga di episode kali ini adalah Rindu versi dewasa ya. Lagu lo Rindu dan lo juga kita kenal sekarang udah menjadi Angel yang sekarang gitu. Kita tahu lo dari kecil Idola Cilik. Buat yang nonton Idola Cilik ya. Tapi mungkin yang waktu Idola Cilik belum lahir ya belum tahu berarti. Taunya versi sekarang. Gue sekarang nemuin orang-orang yang yang nggak tahu gitu kayak. Yes. Tapi tuh bagus dong, maksudnya jadi lo nggak terlalu terbayang-bayang sama
Tapi gue bangga kok. Iya. Jadi lulusan ICIL. Iya, lo harus bangga itu, lo harus bangga itu. Gue bangga, iya. Jadi Rindu, sedikit kita ngomongin Rindu. Lagunya tentang apa, Angel? Jadi Rindu tuh, gue kan memulai yang gue bilang tadi kan, kemarin tuh gue nggak pernah fokus sama nyanyi gue. Suatu hari akhirnya gue fokus. Terus tiba-tiba mulailah kan, gue kemarin tuh sempet remake lagu Cinta, terus kemarin ini, jadi Rindu ini tuh line up lagu kedua. Kok belum mampir-mampir ke global sih, nggak promo-promo baru kali ini? Nggak diundang sama global. Habis ini ya nanti ya. Gue pokoknya tahun ini, gue tahun ini pokoknya gas. Hajar. Nanti gue pakai datang terus ke global. Oke, siap ditunggu. Untuk promo lagu-lagu. Oke. Ini kan di podcast nih Rindu nih. Nanti Rindu versi on air ya. Bisa, abis ini ayo berangkat. Iya, jadi lagu Rindu tuh akhirnya gue Cinta, terus kemarin gue sempet sama Mas Andi Rianto, terus Rindu ini tuh line up lagu yang kedua gitu, which is gue tuh ketemu sama songwriter namanya Clara Riva. Lagunya udah banyak lah yang kita udah Clara paling sama Clara ya. Udah. Sama Clara. Terus gila itu, lu tau kan gue tuh udah nggak bergaul, ibaratnya gue udah nggak bergaul di dunia ini ya gitu. Terus gue inget tuh gue lagi di bawah, tapi nggak di sini deh. Gue lagi di mana waktu itu. Terus gue ketemuan sama dia, nggak kenal, cuman kayak gue dikenalin, gitu. Gue dikenalin sama Coach Melto. Terus udah gitu dibilang kayak lo ketemuan aja sama si Clara, dia bilang gitu. Yaudah, akhirnya gue ketemuan sama dia. Jadi ketemuan tuh saling nggak kenal, tapi akhirnya gue nyambung sama Leo. Oke. Lo habis Agustus? Gue Agustus. Okay. 15 Agustus. 15. Oh, 2 hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia. Apa? Iya, tadinya mau 17 kalian nih. Udah akhirnya gue ketemuan sama si Clara. Yaudah Clara, gini, jadilah lagunya. Nah terus untuk Rindu ini? Untuk Rindu. Nah kan gue tadi sempat bahas ya, gue sempat bilang gue nggak pernah se-invested ini sama nyanyi gitu, karena gue sekarang mencoba untuk songwriting juga, coba untuk nulis. Jadi kayak gue berusaha apa yang gue nyanyiin tuh kayak rasanya emang datangnya dari dalam diri gue sendiri. Nah, initially tuh lagu awalnya memang sudah tentang kangen dengan seseorang. Tapi pada saat gue lagi meresapi lirik ini, gue mikir kangen tuh ternyata bukan cuman kangen sama pasangan lu doang loh, gitu. Tapi kangen tuh lu bisa kangen dengan ibu lu, bapak lu, bisa kangen sama adik lu, kakak lu, bisa kangen lo, bisa kangen kucing lo, bisa kangen era, bisa kangen objek, fase hidup, iya nggak sih? Anything kan gitu. Nah terus, tapi rasa yang paling kental yang gue dapetin saat lagi nulis lagu Rindu tuh, ya itu kayak kangennya gue sama bokap gue, gitu. Jadi memang, jadi gue kasih kisi-kisi nih ya, kan gue bakal mau ngeluarin EP gitu kan. Nah di EP gue itu memang sebenarnya sedih banget gitu, bukan sedih banget tapi gue pengen kelarin kayak sedih gue tuh di EP ini gitu. Jadi kalau yang Cinta kemarin tuh itu kan menggambarkan bahwa gue nggak mau gagal nih mencintai anak gue lagi, karena gue ngerasa gue dari keluarga yang udah broken home, gue sekarang punya anak, gue punya ketakutan itu gitu, gue gagal untuk bisa mencintai dia lagi. Nah kalau yang Rindu sekarang itu, kalau lu lihat nih, gue kasih lihat ininya ya. Kalau lu lihat artworknya, saldo rekening nih ya, saldo rekening, lagi merintis lagi pak. Kalau lihat nih nanti teman-teman nanti di insert ya, boleh. Itu kan ada foto bokap gue gitu kan, terus gue bolongin tuh foto bokap gue gitu. Jadi kayak rindu, gue missing banget sama bapak gue, karena kan dulu gue sama bokap gue tuh deket banget. Terus semenjak bokap gue pergi, obviously gue udah nggak spend time waktu bareng dia gitu. Tapi memori indah gue tuh sama dia banyak banget. Nah setelah gue udah bisa berdamai dengan keadaan gue merasa kayak gue tuh sebenarnya cuma kangen loh sama bapak gue gitu loh. Gue pengen kalau di lirik lagu gue tuh ada dibilang ingin sekali ku merayakan rindu bersama dirimu. Itu kayak gue pengen suatu hari gue bisa ketemu dia lagi untuk menebus rasa rindu ini gitu. Iya, tapi but I'm good with him. Maksudnya jadi ini pun gue juga disclaimer ke dia, aku lagi bikin lagu, ada WA-nya gitu kan. Aku bilang, Pak, aku lagi bikin lagu, aku mau kasih lagu ini buat Papa karena kangen gitu kan. Karena bokap gue tuh sangat present banget di masa kecil gue, kayak buat orang-orang yang dulu mungkin ngeliat gue nyanyi pasti tahu juga gitu. Kalau bokap gue selalu nemenin gue nyanyi, iya kayak it's always on the scene gitu. Terus tiba-tiba kan ya namanya hidup ya, kita nggak tahu gitu. So he's gone. Terus akhirnya gue udah nggak ada waktu lagi untuk spend time sama dia. Dia punya kehidupan sendiri, gue punya kehidupan sendiri. Sampai sekarang gue punya anak gitu. Terus gue pikir, ya ternyata gue kangen ya sama bokap gue gitu. Sebagai seorang anak cewek,
yang bokapnya present, yang ada selalu. Itu rasanya apa sih? Aduh, kayak beda banget deh punya bapak gitu. Kayak gue kan, makanya kenapa kalau lu ngeliat gue gitu mungkin gue tuh orang yang sangat, lu tuh kalau punya bapak tuh lu rasanya aman gitu. Walaupun kadang kalau bapak-bapak tuh berpikir semua tuh finansial kan gitu ya. Kalau cowok mungkin mikirnya kayak gue have to be a provider, which is menurut gue itu nggak salah. Ya, di sini finansial, di sini finansial, bayaran. Ya, mungkin sama, ya. semua sama tuh. Ya, Gue belajar itu, mengenai laki-laki kan. Dulu kan gue nggak ngerti gitu. Jadi padahal dulu gue sebagai anak cewek gue cuman pengennya kayak, nggak apa-apa kali gitu. Kayak lu ada aja di situ gitu. Tapi kan sebagai orang tua ternyata tuh pemikirannya banyak kayak untuk anak tuh gue harus jadi provider, gue harus mikirin ini, mikirin itu gitu. Dulu kan gue nggak ngerti gitu. Tapi untuk sebagai anak cewek sebenarnya seneng banget punya papa yang hadir gitu, punya sosok yang present, dan punya bokap tuh kalau cewek ke nyokap, kalau cewek ke ibunya gitu. Cewek ke ibunya kan biasanya agak tensi ya, kan, cewek dan cewek gitu. Tapi kalau kayak ke papa tuh sebenarnya papa tuh tempat yang nyaman kan buat anak-anak cewek gitu. Ini pelajaran juga buat gue ya, maksudnya pesan juga buat gue gitu. Maksudnya ini ngomongnya bisa jadi kemana-mana ya. Maksudnya buat global people juga yang nonton kan pasti mungkin ada yang akan punya anak perempuan atau sekarang lagi punya anak perempuan dan segala macam. Mungkin adik perempuan pun juga kalau misalkan di keluarga bokapnya mungkin gak ada yang abangnya jadi kepala keluarganya kan pasti jadi pesan juga gitu. Jadi be present itu emang udah jadi kunci utama ya berarti. Betul. Dan not everything tuh menurut masalahnya itu udah financial gitu. Ya tapi nanti jadi kemana-mana lah ya. Tapi intinya gue sangat merindukan sosok punya bokap di rumah gitu. Akhirnya kan gue yang jadi maskulin ya kan gitu. Kayak gue harus kerja, gue harus show up gitu. Terus tapi puji Tuhan banget akhirnya gue mendapatkan, maksudnya gue dipertemukan dengan suami yang memang bertanggung jawab atas hidup gue gitu dan sangat menyayangi gue. Terus ditambah lagi gue punya anak cowok lagi gitu. Jadi gue sekarang diapit 2 laki-laki di rumah gue gitu. Aman dong. Iya, terus yang satu mana membutuhkan gue banget gitu lagi kan. Jadi gue kayak udah full gitu. Gue udah merasa terisi. Kalau dulu kan gue benar-benar segalanya gue fight gitu sendirian karena gue nggak punya sosok laki-laki gitu. Makanya Tuhan jawab sekarang itu semua. Iya, gitu. sekarang gue kebanyakan laki-laki di hidup gue. But happy for you, maksudnya jadi ada cowok-cowok ini. Nanti menurut gue kalau misalkan punya adik lagi nanti nanti dulu ya. Sekolah mahal, Bos. Sekolah mahal banget. Susu mahal. Kita promo lagu dulu ya. Tapi anak lo bakal, gue nggak tahu ya, mungkin lo waktu kecil bokap lo selalu ada buat lo dan support segala macam. Mungkin ngarahin juga lo nyanyi dan segala macam. Lo akan gitu nggak ke anak lo? Enggak ya. Enggak. Kalau gue bebas aja. Kalau gue akan kasih kebebasan ke dia. Bagaimanapun juga kayak sekarang dia sama kita, kayak gue kan kerja, suami gue juga kerja. Anak gue tuh selalu ikut kemana-mana pergi gitu. Ini lagi nggak ikut aja karena lagi capek. Tapi umur berapa? Umur 2. Oh 2. Iya, baru umur 2 tahun. Dan maksudnya gue dan suami gue tuh pada saat kita lagi nikah kita selalu bilang kan kayak kita ini bersama untuk kayak grow bareng ya gitu. Jadi ke anak kita pun kita treatnya bukan kayak lu harus stop segala mimpi lu buat anak lo gitu. Tapi lu tetap harus menjadi versi diri lo yang terbaik untuk anak lo. Nah, dia yang adjust in a way juga gitu. Jadi dia kayak kadang ikut papanya, kadang ikut mamanya gitu. Tapi as if seru ya kalian. Seru. Tapi as if for dia, gue bilang kita tidak akan memaksa dia untuk menjadi apa-apa, apalagi jadi penyanyi ya. Ya nggak tahu kalau dia dia mau. Kalau dia mau boleh dong tapi. Ya boleh aja kali ya. Ada tarik nafasnya dulu tuh. Kalau gue sih terserah sih. Oke, bebas aja. Benar-benar bebas terserah apapun yang dia mau jadi, tapi dia harus jadi yang terbaik di bidang. Nice. Itu dia poinnya. Apapun yang lo lakuin bebas. Serah mau jadi apapun. Mau bersih-bersih, lo mau jadi apa? Mau jadi tentara, mau jadi ini jadi itu. Jadilah tapi jadilah yang terbaik ya. Semuanya maksimal. Nice. Orang banyak kenal Angel itu penyanyi dari kecil. Tapi ada juga yang nganggap Angel itu penyanyi cilik.
Ada 2 point of view menurut gue. Penyanyi dari kecil sama penyanyi cilik gitu. Lo lebih suka atau nggak suka yang mana? Penyanyi cilik atau penyanyi dari kecil? Penyanyi cilik atau penyanyi Kan kayak beda tuh. Penyanyi cilik tuh kita ngeliatnya kayak sekarang masih penyanyi cilik gitu. Tapi kalau penyanyi dari kecil nyanyi dari kecil gitu. Sekarang jadi yang Sorry, nonton pertanyaannya lebih suka yang mana? lebih suka yang mana? Oh, penyanyi dari kecil Lebih enggak maksudnya lebih suka lu dianggap yang mana? Yang gue lebih suka dianggap penyanyi dari kecil lah. Penyanyi dari kecil kan? Iya, karena emang most people yang tahu gue sih tahu gue nyanyi dari kecil. Oke. Ada loh penyanyi-penyanyi yang dulu tuh satu les sama gue. Oke. Di Alfa Sesoria. Siapa ya yang tahu gue dari kecil ya? Reza Candika. Reza Candika. Candika itu Reza Sorry. Candika itu dulu satu Les vokal. gue umur 6 tahun. Dia udah ketemu gue tuh dari gue umur 6 tahun. Gue gak tahu dia inget apa enggak. Oke. Tapi gue tuh udah ke Reza Cina. Candika kalau lagi nonton ya. Gue udah ke Cina sama dia dari gue umur 6 tahun. Oh gitu. Ikut yang World Choir Games itu. Oke. Lu dia ikut juga? Sivia tau gak Sivia? Sivia Aziza. Sivia Aziza penyanyi. Oke. Itu dulu satu les tuh sama gue. Ya ampun Sivia juga. Sivia juga. Lu sama Sivia tuh seumuran kan? Harusnya. Kalau Candika kan di atas. Agak di atas. Dia dari dulu udah kayak kakak. Kalau Kakak itu kelas. paduan suara tuh dia kakak kelas gitu. Iya, oke. Terus si Sivia itu dari gue masih kecil. Jadi gue rasa most people sebenarnya tahu lah kalau gue itu udah nyanyi dari kecil. Ada muka gue terus aja gitu dari kecil sampai hari ini gitu kali ya. Iya, itu dia. Tapi kan ada yang baru tahu mungkin bukan di circle lo, jadi taunya nonton Idola Cilik ya penyanyi cilik dan segala macam. Iya. Sekarang ini adalah versi lo yang baru, apalagi udah ada lagu Rindu ini, lo pengen sekarang dikenal sebagai apa? Kalau gue inginnya dikenal sebagai penyanyi sih. Oke. Gue gak pengen jadi artis. Kalau bisa orang, gue bingung ya menjelaskan artis, konotasi artis dan penyanyi tuh. Tapi kalau gue boleh jujur, gue pengen banget menjadi orang yang dikenal dari lagunya gitu sih. Artist, ya. Benar-benar, bukan artis. Artis yang di Indonesia kan artis gitu, selebriti gitu. Aku tuh justru gak bakal jadi artis. Ternyata setelah dari tahun-tahun tampil di depan kamera tuh ternyata aku baru tahu gitu loh. Kalau aku sebenarnya gak terlalu jago melakukan hal-hal keartisan yang berbau keartisan. Tapi tapi ternyata aku suka nyanyi kan gitu. Cuman emang belum banyak karya, jadi aku berharap ya semoga di tahun ini aku bisa membangun bisa membuat lebih banyak karya lagi sih. Iya. Dan orang banyak yang tahu juga gitu, lo itu adalah orang yang dikenal cukup terbuka soal faith lo gitu. Iya. Soal faith. Tapi lo pernah nggak ada fase dalam hidup lo tuh ragu gitu? Lo kayak bahkan sama diri lo sendiri gitu. Gue apalagi mungkin abis lahiran kemarin mungkin gue nggak tahu ya, lo pikirannya gimana ya segala macam dan segala macam gitu. Pernah nggak lo ngerasain itu? Iya banget lah. Kalau kayak gitu menurut gue faith tuh selalu ada momen kayak gitunya gitu. Dan kenapa gue masih mencoba untuk nyanyi, kan gue sekarang umur 28 tahun ya. Dan gue bukan kasih timeline ke Tuhan sih sebenarnya, tapi lu udah 28. Iya. Idola Cilik yang gue tonton sekarang udah 28. Gue sekarang udah 28, terus kayak gue kasih timeline ke Tuhan sih, tapi gue bilang kayak oke, sekarang gue mau push sampai gue 35 and let's see what happens gitu dengan ritme gue sekarang. Nice. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan ngomongin gue mau menyerah apa enggak, ya dari dulu ya ada lah momen gue pasti mau menyerah gitu. Pasti. Tapi bagaimana kalian tahu kan, gue juga dulu nyanyi pernah jadi tulang punggung keluarga juga gitu, dan pernah juga gue nyanyi tuh di fase dimana gue tetap harus show up, tapi gue lagi stres, maksudnya lagi harus mikirin problema kehidupan gue, at the same time I'm still young gitu. Jadi kayak itu gue mikirin 3 itu bersamaan gitu. Itu kayak banyak orang yang penonton gitu ya, nggak tahu kan sebenarnya tuh penyanyi tuh kayak gitu. Akhirnya kalau nggak salah Katy Perry ada yang video dia tuh yang dia pisah sama si Russell Brand itu kan dia ada show-nya gitu, dia nangis tapi pas udah di stage dia hai Katy Perry gitu. Oh, gue sangat jago itu. Gue sangat bisa itu banget. Iya. Ini lo sekarang lagi gimana? Ini sekarang lebih kelelahan ya. Lagi capek. Okay. Tapi maksudnya gue sangat bisa melakukan itu gitu. Jadi kalau dulu
gue bener-bener bener-bener bisa mau nyanyi tuh gue nangis dulu, abis itu gue nyanyi, abis itu gue nangis lagi gitu. Tapi momen-momen kayak gitu kan juga yang lo rinduin juga gitu kan, lo kangen juga gitu. Tapi apa fase dalam hidup lo, stage dalam hidup lo yang lo paling rindu banget itu? Gila ya, gue tuh itu kayaknya gue tahu itu nggak bisa keulang lagi gitu, tapi itu lo tuh kangen banget, rindu banget sama momen itu. Kalau gue SD, gue nggak tahu kenapa SD tuh gue rindu banget, dan gue fase paling happy dalam hidup gue tuh SD, dari kelas 1 SMP kelas 6 SD. Gue juga sih. Iya. Gue bisa bilang sama sih. Kalau mau ngomongin rindu ya, ini kan nggak spesifik harus nggak spesifik. Nggak spesifik harus something yang kalau salah satunya itu ya momen ya bisa dibilang SD gitu. Oke. Yang gue paling rindukan tuh tau nggak apa? Dari gue masih kecil. Gue tuh rindu banget punya iman, punya mentality tuh kayak anak kecil. Oke. Dulu gue inget banget, ini cerita gue nggak akan pernah lupa. Dulu gue pas masih kecil itu, gue ngelihat zaman dulu kan advertisement tuh masih di TV banget ya. Jadi kalau kayak dapet iklan apa tuh kayak yang something banget gitu. Gue inget tuh gue masih kecil, terus gue ngeliatin Pons. Oke. Oke, aman. Nyebut merek. Aman. Hari ini gratis, besok bayar, abis ini placement. Ada sebuah merek gitu. Terus udah gitu gue ngeliat, terus gue bilang, gue pasti suatu hari gue akan ada. Oh, manifest. Iya, jadi gue tuh pas masih kecil gue tuh pede banget, karena namanya anak kecil ya, kita tuh gak mikir tuh gak sih. Kalau orang gede kan kita udah lebih, kalau orang gede tuh sekarang ngomongnya, ngerti gue maksudnya. Ada ibarat orang tuh ngomong, kalau orang gede ngelakuin sesuatu, lo udah harus anggap itu serius, because they know what they're doing. Yes. Gitu, kayak so you need to take their deep seriously, karena dia tahu apa yang dilakukan kan. Nah kalau kayak anak kecil kan, gue setuju banget itu. Anak kecil tuh nggak tahu men, kayak gue dulu pas masih kecil tuh kayak gila gue pede banget, gue kayak ketemu penyanyi yang lebih hebat dari gue nggak ada perasaan minder. Itu benar. Gue pengen sesuatu, gue tinggal sebut aja kayak. Gue pasti gue bakal ada di sini, gue bilang gitu. Dan itu tuh dan itu slowly by little by little tuh semua kejadian terjadi. Gitu. Dan itu buat gue kayak gue pengen banget bisa punya itu lagi, nggak terkontaminasi dengan dengan keadaan hidup, dengan apa kata orang, dengan sosial media, dengan apa. Itu yang gue kangenin banget sih. Gue setuju juga pernah juga ngobrol sama teman gue. Kita tuh makin kesini tuh makin ngelakuin hal yang make sense. Ngelakuin hal yang jadinya tuh sebenarnya make sense itu kayak ngebatesin kan, kayak ada ngeremnya. Sebenarnya kan nggak boleh kan. Kenapa banyak anak-anak itu ngebentuk dia ke gedenya, karena emang nggak ada batasan untuk ngelakuin hal apapun. Kalau sekarang kayak bocah aja loh, kayak anak kecil aja loh gitu. Sebenarnya emang harusnya enggak kali ya. Kita mau ngelakuin apa bebas aja kali ya. Itu yang paling gue yang paling gue rindukan banget dari diri gue loh. Setuju. Itu yang paling gue sangat rindukan. Iya. Jadi kayak benar. Global People juga setuju kan, ya kan? Setuju. Pengen banget bisa ngebalikin kayak mentality itu gitu. Tapi gimana ya? Bisa nggak menurut lo? Harusnya bisa sih. Bisa sih. Inner child tuh nggak akan pernah hilang sebenarnya, ya kan? Apapun itu menurut gue. Oke, gue mau memprosotan dulu Angel bentar. Nggak selebay itu juga. Nggak selebay itu juga. Konteksnya nggak kayak kita, nggak kayak apa ya, kayak otak kita stuck di umur berapa gitu, nggak gitu. Ntar kayak gitu lagi yang viral tuh, anak kecil berantem. Lo yang ngomongin gue di prosotan ya? Ada tuh, lo udah pernah lihat belum videonya? Ada lucu banget tuh. Oke. Ngomongin soal Rindu ya, jadi Rindu ini rilis di tanggal 16 Januari 2026. Ngomong-ngomong soal 2026, ya kan ini 2026 udah bulan Februari nih, udah bulan kedua. Apa yang mau lakuin di 2026 ini? Nyanyi dan nyanyi. Nyanyi ya. Iya, dan melakukan hal-hal yang di luar comfort zone gue. Oke, apa aja comfort zone menurut lo yang? Kayak ngomong seperti ini, ya. Oh ya? Iya. Oh iya? Masa sih? Iya, aku suka ngobrol tapi kayak ternyata di depan kamera itu aku susah. Oke. Ini keluar kok. Nyetel. Kalau bahasa anak sekarang nyetel. Ya kan? Iya. Jadi kayak ya sebenarnya gue pengen bisa lebih berini sih. Salah satu upaya gue tuh pengen bisa lebih berkomunikasi dengan teman-teman melalui lagu gue, itu udah pasti. Yang pertama. Terus kedua, plan gue di tahun 2026 ini pasti nyanyi akan banyak lagi lagu-lagu yang gue keluarkan. Percayalah prosesnya nggak mudah, tapi gue bener-bener push through banget untuk menjadikan semua itu
kenyataan dan keluar gitu. Amin. Jadi buat teman-teman please Amen. give some love. Amin. Love. Pasti Listen tepuk to tangan my dulu untuk music. kita. Nice. Kita happy banget lo kembali lagi. Thank you banget lah. Thank you for the warm welcome. Yes, dan pastinya moga-moga ya single lo yang di 2026 ini 16 Januari judulnya Rindu bisa relate ke semua orang, bisa jadi anthemnya juga buat yang rindu apapun karena multitafsir. Lo bisa rindu ke orang, ke person, anything, Yes. ke fase dan segala macam gitu ya. Jadikanlah lagu ini perjalanan hidup lo juga, Global People, dan kita pasti nggak akan berhenti di rindu karena masih banyak single-single yang bakal dikeluarin sama Angel Yes, Peters pastinya. betul. Yeay! Angel, thank you banget udah mau mampir ke Gue yang thank you banget loh. podcast ini. Kita tunggu Yes. nanti di studio on air kita promo lagi. Ya. Mungkin masih di single ini atau single berikutnya. Tapi boleh dong bocoran dikit. Walaupun anyway ya, lagu Rindu ini sudah bisa didengarkan dan di-request di Global Radio 88,4 FM Jakarta dan juga 89,7 FM Global Radio Bandung ya.